Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita lanjutkan kembali membaca hadis kita pada bab zuhud, yakni bab keutamaan zuhud, bab tentang keutamaan zuhud dan mengambil sedikit daripada nikmat-nikmat dunia itu serta keutamaan seorang yang fakir. Kita masuk pada hadis selanjutnya jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini masih diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yakni sahabat Anas radhiyallahu anhu. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an amil ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nar sabaghah thumma yuqal ya bani adam hal ra'aita khairan qat hal marrabbika na'iman qat fayaqul la wallahi ya rabb wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah fayusbaghu sabaghatan fil jannah fayuqalu lahu ya abna adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddatun qat fayaqul la wallahi ma marrabbi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat rawahu Muslim. Artinya dari Anas radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak ya, akan didatangkan orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia dan ia termasuk golongan ahli neraka pada hari kiamat. Lalu akan diceburkan dalam neraka, akan dicelupkan, bukan dimasukkan ya. Akan dicelupkan dalam neraka dengan sekali celupan atau akan diceburkan ke dalam neraka dengan sekali ceburan. Kemudian dikatakan kepadanya, hai anak Adam, apakah engkau pernah melihat suatu kenikmatan yang pernah menghampirimu sekalipun sedikit? Meskipun itu sedikit. Ia menjawab, tidak demi Allah. Tidak demi Allah ya Rabbku. Kemudian didatangkan pula orang yang paling menderita di dunia ini dan ia termasuk daripada golongan surga. Lalu ia akan dimasukkan, akan dicelupkan, akan diberikan kenikmatan sedikit dulu. Ya, kemudian dikatakan kepadanya, hai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan suatu kesengsaraan sekalipun sedikit? Apakah penderitaan yang pernah menghampirimu sekalipun sedikit? Maka ia menjawab, tidak demi Allah. Tidak pernah ada penderitaan pun yang menghampiriku dan tidak pernah saya melihat suatu kesengsaraan maupun sedikit. Ya. Ini jawaban daripada ahli surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bagaimana kemudian menceritakan tentang perbandingan orang-orang yang kemudian dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dengan di surga. Kalau kita mau perhatikan sedikit kalimat sabaghah itu sebenarnya jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian pertama di sini, ini aja pelajaran pertama yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu tentang orang kemudian dicelupkan. Bukan kalimat khalidina fiha. Begitu juga tadi dengan ayat yang dibacakan oleh Imam. Innal ladzina kafaru wa ma tuhum kuffarun ulaika alaihim la'natullah yaumil qiyamah. Khalidina fiha, ada khalidina fiha di situ. Orang-orang yang kemudian kekal dalam neraka itu, ini bukan itu yang kemudian dimaksud di sini. Namun hanya dicelupkan. Setelah dicelupkan sekali ke dalam neraka itu, ya, baru kemudian mereka ditanya, siapa sebenarnya ahli-ahli neraka ini? Yaitu mereka yang kemudian diberi kenikmatan paling nikmat. Di sini kata Rasulullah SAW, paling mendapatkan kenikmatan di dunia yang paling. Ada kata paling, berarti tidak ada yang di atasnya lagi. Siapa mereka? Orang-orang yang kemudian diberikan harta benda yang luar biasa, kekayaan luar biasa.
apalagi strata sosial yang tinggi, jabatan dan sebagainya, namun mereka termasuk ahli neraka. Maka mereka kemudian ditanyakan waktu mereka kemudian dicelupkan hanya sekali celupan, baru ke mereka ditanya, pernah enggak kalian mendapatkan kenikmatan di dunia? Apa jawaban mereka? Tidak wallahi katanya. Sampai menyebut nama wallahi. Sampai menyebut huruf qasam. Sumpah atas nama Allah SWT. Tidak wallahi. Enggak. Tidak wahai Allah. Apa penyebabnya? Ini karena saking dahsyatnya siksa neraka itu jemaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini yang sering diremehkan oleh sebagian orang. Ini yang kemudian diremehkan. Bahkan ini adalah satu kali celupan, bukan kholidina fiha, sekali lagi. Saking sakitnya, saking dahsyatnya, kemudian kenikmatan-kenikmatan sewaktu hidup di dunia itu dilupakan. Tidak ada rasanya. Tidak ada efeknya. Beda dengan orang-orang yang kemudian sebaliknya di sini. Ya. Ya abna Adam hal ra'aita bu'san qatta. Orang yang kemudian diberi kesengsaraan yang paling sengsara di dunia. Ya. Tidak ada harta bendanya. Termasuk orang-orang fakir bahkan mohon maaf jemaah sekalian Allah SWT. Orang-orang yang kemudian kehilangan orang tuanya sejak kecil. Namun dia bertakwa, Allah SWT berikan dia taufik dan hidayah untuk kemudian berpikir faqih dalam agama. Dengan itu dia bisa menelusuri apa hukum-hukum agama, dia bisa beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dia termasuk orang-orang ahli surga. Maka ketika dia kemudian diberikan kenikmatan di surga, apa jawaban dia ketika ditanya oleh Allah SWT tentang pernah enggak sewaktu hidup di dunia pernah merasakan kesengsaraan? Apa jawaban dia? Tidak wallahi, la wallahi, mama rabbi bu'sun qatta. Saya tidak pernah kenal, tidak pernah merasakan sedikit pun daripada kesengsaraan di dunia itu katanya. Wala ra'aitu syiddatan qatta. Dan saya tidak pernah melihat suatu kesengsaraan itu. Tidak pernah merasakan dan tidak pernah melihat apa itu kesengsaraan, jawaban dari ahli surga ini. Persis kemudian dikatakan dalam surah An-Nahl itu, ya Allah SWT berfirman, وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا. Orang-orang kemudian bertakwa itu dikatakan padanya, apa yang diturunkan kepadamu? Apa jawaban mereka? Qalu khaira. Tidak ada yang diturunkan kepada kami kecuali itu adalah kebaikan. Semoga Allah SWT memberikan kita kematian dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.